Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proses ADME obat untuk memenuhi tugas farmakologi dasar. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Fani Aprili Anggraini dengan NIM 2401066. Yang kedua ada Muhammad Khairil Arifin dengan NIM 2401075. Yang ketiga ada Nursila Sakinah Sairani dengan NIM 2401085. Yang keempat ada Olivia Juliam dengan NIM 2401086. Yang kelima ada Putri Wahyuni dengan NIM 2401088. Yang keenam ada Salsabila Nafisa Az-Zahra dengan NIM 2401094. Dan yang ketujuh ada saya sendiri, Sabrina Nur Azizah dengan NIM 2401095. Dan yang terakhir ada Zara Wirandini dengan NIM 2401101. Baiklah, pada kali ini kami akan mengulas kembali mengenai dari definisi ADME dan bagaimana proses ADME pada rute pemakaian obat seperti inhalasi, transdermal, sublingual, dan juga bukal. Baiklah, mari kita langsung masuk ke materi pertama mengenai definisi dari ADME. ADME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. ADME merupakan 4 proses utama dalam farmakokinetik obat. Proses ini menentukan bagaimana obat itu masuk, menyebar, diubah, dan juga dikeluarkan dari tubuh. Yang pertama itu ada absorpsi, proses penyerapan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi darah, seperti melalui oral, injeksi, ataupun penyerapan melalui kulit. Distribusi obat adalah di mana obat akan dibawa dari sirkulasi darah ke jaringan dan organ target. Distribusi obat dari plasma ke jaringan interstisial bergantung pada curah jantung, protein plasma atau protein jaringan, dan sifat lipofilik reaktif dari obat. Metabolisme obat terletak di hati, di mana enzim yang berperan itu adalah enzim sitokrom P450. Tujuan metabolisme obat ini yaitu mengubah obat nonpolar menjadi polar, agar dapat diekskresikan melalui ginjal ataupun empedu. Yang keempat ada ekskresi. Ekskresi adalah tahapan kinetika obat terakhir, di mana proses pembuangan sisa metabolisme secara alami. Proses pengeluaran zat kimia ini dilakukan oleh 2 cara utama. Yang pertama yaitu oleh ginjal melalui urin dan kelenjar empedu melalui usus halus atau bentuk feses. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses ADME dari berbagai rute pemakaian obat. Yang pertama yaitu obat inhalasi. Pemberian obat secara inhalasi melalui mulut dilakukan dengan menghirup obat secara langsung atau melalui uap pada mulut. Obat yang digunakan dalam jalur administrasi ini biasanya berbentuk droplet yang lebih kecil dibandingkan dengan obat yang diberikan melalui rute nasal. Contohnya yaitu Seretide. ADME dari obat inhalasi itu yang pertama absorpsi. Obat Seretide akan diserap oleh epitel selaput darah yang terdapat di aliran saluran pernafasan ketika digunakan dengan alat inhalasi seperti inhaler, akuheler. Yang kedua, distribusi. Obat Seretide akan disembarangkan ke seluruh tubuh melalui darah, hormon, senyawa, dan zat padat akan disembarangkan ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam sel, dan akan mengakibatkan efek terhadap berbagai organ dan sistem. Yang ketiga, metabolisme. Obat Seretide akan diubah oleh enzim-enzim dalam sel kemudian menjadi senyawa lain yang dapat diabsorpsi oleh sel. Yang keempat, ekskresi. Obat Seretide yang tidak diperlukan akan dikeluarkan melalui saluran pencernaan atau saluran kemih. Selanjutnya yaitu obat transdermal. Obat transdermal dapat diterapkan pada kulit, lalu masuk ke dalam tubuh melalui sistem limfatik. Proses ADME ini lebih lambat daripada obat oral, tetapi obat dapat terjebak di dalam tubuh. Contohnya yaitu Durogesik. ADME dari obat transdermal yang pertama, absorpsi Durogesik tersedia dalam bentuk plaster transdermal. Ketika ditempelkan pada kulit, fentanyl dilepaskan secara perlahan-lahan ke dalam aliran darah melalui kulit. Yang kedua, distribusi. Setelah diserap, fentanyl didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ di dalam tubuh, termasuk otak, hati, ginjal, dan jaringan lainnya.
Yang ketiga, metabolisme. Fentanil umumnya di metabolisme didahului oleh enzim-enzim sitokrom P450, terutama CYP3A4 menjadi metabolit yang kurang aktif. Yang keempat, ekskresi. Setelah metabolisme, fentanil dan metabolitnya diekskresikan dari tubuh melalui urin. Sebagian kecil fentanil dan metabolitnya juga disekresikan melalui feses. Selanjutnya, obat sublingual. Obat sublingual dapat dikonsumsi dengan cara diberikan ke dalam mulut, lalu dilempar ke dalam kandung kemih. Proses ADME ini lebih cepat dan efektif, tetapi efek obatnya hanya terbatas pada sistem urin. Contoh obatnya yaitu Fasorbit. ADME dari obat sublingual ini yang pertama absorpsi. Ketika obat Fasorbit ditempatkan di bawah lidah, maka bahan aktifnya isosorbit dinitrat akan diserap langsung oleh pembuluh darah kecil kapiler yang ada di bawah lidah. Selanjutnya, distribusinya setelah diserap, isosorbit dinitrat akan tersebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Metabolismenya, isosorbit dinitrat akan mengalami metabolisme di hati melalui proses biotransformasi. Dan yang terakhir ekskresinya, metabolit yang dihasilkan kemudian diekskresikan dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin atau melalui saluran empedu, saluran pencernaan, ataupun kelenjar paru-paru. Selanjutnya ada obat bukal. Obat bukal dikonsumsi dengan cara diberikan ke dalam mulut lalu dilempar ke dalam perut. Proses ADME ini lebih lambat daripada obat oral, tetapi efek obat dapat terjebak di dalam tubuh. Contoh obatnya yaitu midazolam. Proses ADME dari obat bukal ini yang pertama, absorpsinya terjadi di mukosa bukal midazolam, diserap melalui kapiler mukosa langsung ke sirkulasi darah, menghindari hati. Distribusinya itu terjadi di sirkulasi darah, otak, dan jaringan lain. Setelah diserap, midazolam terdistribusi ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Efek sedatif dengan ikatan kuat pada protein plasma. Metabolisme terjadi di hati dengan enzim CYP3A4. Midazolam di metabolisme menjadi A-hidroksimidazolam yang masih memiliki efek farmakologis lebih lemah. Ekskresi terjadi di ginjal. Metabolit aktif dan tidak aktif akan dieliminasi melalui urin dalam bentuk konjugat glukuronida. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai proses ADME obat dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.